Selamat sore teman-teman. Di video kali ini saya akan memberi tips bagaimana cara memperbaiki keran air yang bocor. Ini remesannya berasal dari palap atau leher keran. Simak video ini sampai selesai agar teman-teman mudah memahami. Dan bisa teman-teman lihat saat keadaan hidup pun keran ini masih bocor dari lehernya, dan saat posisi nutup saja keran ini juga masih bocor. Lanjut, kita akan bongkar dan kita akan lepas dulu kerannya. Oke, pertama-tama kita panaskan dulu kerannya pada air yang mendidih. Air yang mendidih ini berfungsi untuk mempermudah melepas kerannya nanti, karena lem-leman pada keran ini harus dipanaskan agar mudah dilepaskan. Pastikan kita rebus pada air yang mendidih, bukan air hangat. Kita rebus sekitar 10 menit. Semakin lama kita merebus akan semakin mudah kita membukanya. Dan ini kondisi saat keran sudah selesai direbus. Saya rebus tadi sekitar 15 menit. Yang ini bertujuan untuk mempermudah kita membuka drat pada keran ini. Langsung saja kita buka. Nah, setelah terbuka kita lepaskan dulu untuk valve-nya atau kerannya. Dan karena keran ini sudah lama dan berkerak, makanya agak susah untuk kita membuka. Di sini kita harus pelan-pelan membuka agar tidak terjadi kerusakan pada bagian dalamnya. Oke, setelah terbuka, lanjut kita akan lepaskan satu persatu komponennya. Yang pertama kita lepaskan dulu untuk bola besinya, sambil kita cek apakah ini masih bagus atau tidak. Dan di sini kelihatan bolanya masih bagus, tidak terlalu terkikis ya. Makanya kita masih bisa perbaiki. Kemudian kita lepaskan tuas pengunci handle-nya dengan cara didorong ke dalam ya teman-teman. Kita lepaskan saja. Nah, jadi penyebab bocornya ini yaitu seal yang ada pada tuasnya ini sudah gepeng atau haus. Maka dari itu kita harus akali atau ganti sealnya dengan seal yang baru. Dan berhubung di sini saya mempunyai stok seal, jadi saya putuskan untuk ganti yang baru. Dan jika teman-teman tidak mempunyai stok seal, maka teman-teman bisa akali dengan cara mengganjal pada drat-drat seal ini menggunakan plastik, lalu dipasangkan kembali seal yang lama. Dijamin pasti tidak akan bocor lagi. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman tidak mempunyai stok seal, teman-teman bisa mengakalinya dengan menggunakan plastik ataupun sel tip, baru dimasukkan sealnya agar lebih mengembang. Oke, setelah selesai langsung kita pasangkan kembali tuasnya dan kita cek untuk kerapatannya. Di sini sudah sangat rapat saya rasakan. Kita pasang kembali komponen-komponen yang ada pada keran ini. Dan jangan lupa teman-teman bersihkan juga semua komponen yang ada pada keran ini. Siapa tahu
ada kerak-kerak membandel yang mengakibatkan atau membuat celah bocor pada keran ini. Oke, setelah terpasang kita cek di sini untuk kerapatannya sudah sangat bagus. Dan untuk langkah selanjutnya teman-teman tinggal di sini karena sealnya sudah gepeng, jadi saya putuskan untuk membalikkan sealnya agar bagian yang padat berada pada posisi atas seal. Bisa teman-teman lihat ini gepengnya karena dimakan oleh bola besi yang ada pada keran. Jadi ini saya putuskan untuk dibalik agar meminimalisir terjadinya kebocoran. Dan untuk seal yang ini saya tidak punya stok, jadi saya pakai ini aja. Jangan lupa dibersihkan dulu untuk meminimalisir celah-celah bocor pada keran ini. Dan kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan kembali keran pada posisi semula dengan cara kita pasang menggunakan kunci agar kerekatannya lebih padat. Dan langkah terakhir, jangan lupa tambahkan lem pada drat yang baru kita pasang. Yang ini bertujuan untuk memperekat dan meminimalisir celah untuk terjadinya bocor pada keran ini. Pastikan diratakan. Oke teman-teman, perbaikan keran sudah selesai dilakukan. Sekarang waktunya kita untuk mencoba apakah perbaikan ini berhasil atau tidak. Kita akan coba pasangkan. Dan ini hasilnya. Bisa teman-teman lihat saat keran kondisi mati atau tertutup tidak ada bocor. Dan saat dihidupkan juga tidak ada rembesan. Jadi perbaikan keran kita ini berhasil. Jika teman-teman mempunyai masalah yang sama seperti yang saya alami, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang saya kasih tahu tadi, yaitu memperbaiki keran air sendiri tanpa harus langsung mengganti dengan yang baru.